Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP 203 dari arah Glodok sampai ke arah kota telah mencapai 76% lebih. Dalam artian, 3/4 dari pekerjaan sudah selesai. Yang ada di depan kita ini adalah konstruksi untuk melanjutkan pembangunan akses menuju ke arah stasiun MRT Kota dari arah stasiun Jakarta Kota Beos, stasiun KAI, dan KRL. Area di depan kita adalah terowongan yang nantinya menghubungkan kedua stasiun tersebut sehingga terintegrasi di depan plaza stasiun Beos. Untuk stasiun MRT Kota sendiri di sepanjang Glodok sampai ke arah kota, di sini bagian atasnya sudah ditimbun rapi dan berada di sepanjang jalan Pintu Besar Selatan. Tadinya terdapat rangka-rangka baja yang bagian atasnya juga ditempatkan plat beton atau juga plat baja sebagai lantai. Nah, lantainya bisa dipergunakan untuk mobilitas alat-alat berat atau juga untuk menempatkan material-material terkait dengan penyelesaian pembangunan stasiun MRT Kota. Akses ataupun entrance di sini kita sudah mulai melihat ada yang konstruksinya sudah selesai, ya, ada yang masih dalam pengerjaan. Nantinya akan ada beberapa entrance ya untuk masuk ataupun menuju ke stasiun MRT Kota. Sebenarnya jarak dari stasiun Glodok dengan stasiun MRT Kota sekitar 250 meter ya. Itu kemarin pada saat pengeboran pembuatan tunnel. Nah, untuk stasiun MRT Kota yang ada di depan kita ke arah stasiun Jakarta Kota Beos KRL hanya sekitar 60-70 meter. Baik, secara menyeluruh kita akan melihat area-area konstruksi serta perkembangan yang ada di kota dari arah dalam bagian stasiun Jakarta Kota Beos. Kita turun menggunakan anak tangga ya sementara ataupun peron banci namanya dari atas rangkaian KRL karena di stasiun Jakarta Kota itu memang peronnya lebih rendah ya, sangat jauh dibandingkan dengan lantai KRL yang ada. Jadi dipersiapkan anak tangga untuk bisa naik ke rangkaian. Nah, para penumpang nantinya turun dari rangkaian kereta KRL bisa menuju ke pintu utama di sisi barat stasiun Jakarta Kota. Barulah sampai ke area plaza dan turun menggunakan anak tangga atau eskalator menuju ke arah stasiun MRT Kota. Ya, namanya mungkin agak sama ya, MRT Kota, stasiun Jakarta Kota. Terdapat 2 gate yang berbeda arah untuk bisa keluar dari peron ya di stasiun Jakarta Kota. Yang kita tuju saat ini adalah ke arah utara. Kemudian di belakang kita itu adalah ke arah selatan dan itu lebih dekat menuju ke stasiun MRT Kota. Sedangkan di bagian tengah dari area stasiun ini itu adalah gate untuk para penumpang yang akan masuk ke area peron yang di kanan kita ini. Untuk stasiun Jakarta Kota Beos tidak ada perubahan ya sejak lama dan masih menggunakan desain dari zaman Belanda. Secara struktur bangunan, bagian plafon ataupun bagian ke arah atap di sini dibuat lebih tinggi agar sirkulasi udara menjadi lebih baik, terutama pada saat jumlah penumpang cukup banyak. Karena yang kita ketahui di sini juga peronnya ada banyak. Tentu para penumpang yang keluar masuk stasiun dan menggunakan rangkaian kereta juga ramai. Sirkulasi yang lebih baik ini tentu lebih nyaman bagi para penumpang
pada saat menggunakan stasiun menuju ke rangkaian kereta atau menunggu kereta yang akan datang. Baik, dari pintu selatan stasiun sebenarnya nanti bisa menuju ke entrance keempat ya, ataupun pintu keluar masuk menuju ke stasiun MRT kota di samping ini. Hanya saja saat ini area tersebut masih ditutup dikarenakan pekerjaan konstruksi sedang berlangsung. Jadi para penumpang akan berputar balik di sini bila ingin menuju ke akses utama dari stasiun MRT kota ke arah pintu barat dari stasiun Jakarta Kota Beos. Oh, ada AW. Kita jajan terlebih dahulu. Area di depan kita ini adalah area akses yang sedang dikerjakan sebagai bentuk integrasi antara stasiun MRT Kota dan Jakarta Kota. Tadinya ini adalah halte Transjakarta di bagian tengah, di dekat ekskavator berada, di mana di sana juga ada terowongan yang menghubungkan kedua sisi jalan untuk para penumpang dapat menuju ke halte atau ke stasiun. Ya, begitu model integrasinya sebelum ada pekerjaan ini. Nah, sekarang nanti di depan Tugu Jam itu akan ada akses utama berupa anak tangga dengan jalur yang cukup lebar dan ruangan yang nyaman menuju ke arah stasiun MRT kota. Di kedua dindingnya akan ada galeri-galeri ataupun gambar-gambar serta barang-barang penemuan pada saat konstruksi awal dari pembangunan MRT kota. Karena yang kita ketahui, jalur yang sedang dibangun, terowongan dan juga jalur MRT fase 2A ini, khususnya CP203, juga ditemukan rel-rel yang dulunya dipakai untuk angkutan massal pada zaman Hindia Belanda ya, seperti tram. Di zaman tersebut Belanda sudah memikirkan bagaimana harus mengangkut penumpang yang banyak ya dari arah kota sebagai pusat pemerintahan pada waktu itu menuju ke arah lapangan Banteng misalnya atau ke arah Jatinegara. Tampak di bagian depan penggunaan seat pile baja untuk menguatkan dinding ya, menahan dinding tanah pada saat pembangunan ataupun konstruksi terowongan akses stasiun MRT kota. Tidak ada integrasi khusus antara stasiun MRT kota dengan stasiun Jakarta Kota Beos, misal terowongannya langsung tersambung ke bagian dalam stasiun Beos. Hal ini dikarenakan stasiun Jakarta Kota Beos itu adalah bangunan bersejarah yang memang tidak boleh dilakukan konstruksi baru. Ya, yang biasa dilakukan ataupun yang diperbolehkan adalah restorasi dan renovasi. Baik, kita akan keluar ke pintu barat dari stasiun Jakarta Kota ataupun akses utama menuju ke stasiun Beos ini. Di kedua sisi di bagian dalam area keluar masuk stasiun terdapat pekerjaan pembangunan eskalator ke lantai atas. Nah, ada pertanyaan, ke lantai atas untuk keperluan apa? Ini belum kita lihat keperluannya macam-macam ya, karena tidak ada pemanfaatan ruangan untuk apapun sementara ini yang bisa kita perhatikan. Apakah nanti akan ada area komersial atau akan ada kantor atau bagaimana? Kita akan pantau ke depan. Langsung dari lobi utama kita turun menggunakan anak tangga. Di sebelah kiri ini adalah area yang ditutup di bagian depan Plaza Beos yang dipergunakan
mungkin setengahnya, hampir 50% untuk area pembangunan akses menuju ke stasiun MRT kota. Di area yang ditutup ya terdapat informasi-informasi berupa sejarah dari stasiun kota dan juga lokasi yang berada di sekitar stasiun ini ya, pengembangannya seperti apa, pembangunannya dari zaman Hindia Belanda. Ini baju siapa ya di bagian bawah. Di sini terdapat tulisan nampaknya berbahasa Belanda. Dan tulisan tersebut dibuat dari zaman awal-awal pembangunan. Sampah yang kita lihat di bagian bawah pohon masih ada, baik itu sampah bekas bungkus rokok atau juga sampah plastik, dan ada yang ditumpuk di sudut area konstruksi yang ditutup. Nah, hal ini memang perlu dijaga bersama-sama para pengunjung, para pedagang yang ada di area plaza, karena yang pasti ini adalah fasilitas publik. Oh, ibu itu mau ngapain? Aduh, ternyata ibunya pipis. Coba nanti kita himbau ibu yang satu lagi agar tidak pipis sembarangan, karena ini adalah area publik harusnya. Masih ada para pedagang yang menggunakan area depan plaza untuk berjualan. Nah, ini perlu dikonsentrasikan atau dipusatkan di satu lokasi binaan sehingga bisa dibersihkan dengan mudah dan bisa dikontrol. Kebersihan area plaza ini sudah cukup baik kalau kita lihat ya, mungkin rajin disapu oleh petugas. Hanya saja di sekitar area tanaman hias di bawah pohon suka ada sampah-sampah plastik dan sampah-sampah lainnya. Kebelet ibunya, Bu. Ibunya kebelet. Belet pipis. Oh. Iya, ternyata ibu yang jualan itu kebelet pipis, lalu pengen cepat ya menggunakan tadi area yang di pojokan, karena toilet cukup jauh di bagian di dekat bangunan BNI ke arah utara lagi. Dan di stasiun sendiri untuk area yang tidak berbayar, sebelum gate itu tidak ada toilet. Nah, perlu dibuatkan toilet-toilet umum ya di sekitar sini agar memudahkan para pedagang atau juga para penumpang atau mungkin pengendara lainnya yang akan buang air dapat menggunakannya dan tidak sembarangan, karena di beberapa titik tadi yang kita lewati itu ada bau pesing. Para pedagang juga berjualan di depan sana, biasanya ada petugas yang mengatur, mungkin masih istirahat ya di jam segini. Dan para pedagang ini tentu menggunakan bagian badan jalan walaupun di sisi pinggir, terkadang bahkan sampai di area kita lewati, sehingga membuat jalan menjadi sempit dan menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Baik, dari atas bis Transjakarta kita akan lihat pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam area konstruksi di sekitar stasiun Jakarta Kota Beos di bagian depannya ataupun di plaza, serta di jalan pintu besar selatan, di mana di situ bagian bawahnya adalah stasiun MRT kota yang panjangnya mungkin sekitar 350 meter. Nah, akses utama nanti dari arah Tugu Jam ke bawah
masuk ke terowongan, ada galeri di kedua sisinya, dan sampai di stasiun MRT kota. Nah, di bagian dalam ini ada truk ya dengan mini crane-nya. Kemudian juga ada crane yang lebih besar di sana. Sedangkan terowongan yang dipakai untuk tadinya adalah halte Transjakarta masih ada, belum ada pekerjaan lanjutan di sekitar situ. Nah, di bagian tengah di sini di pertigaan dapat kita lihat sudah ada area yang digali. Itu merupakan sambungan nantinya terowongan yang akan menuju ke arah stasiun MRT kota dari Beos di depan sana. Kemungkinan sekitar 100 meter ya sampai di stasiun MRT kota. Di sini juga sudah ada area yang digali nampaknya, dan menggunakan seat pile baja untuk menguatkan dinding tanah yang ada di sisi-sisinya. Adapun target penyelesaian untuk CP203 masih di tahun 2029 ataupun 4 tahun dari sekarang ya. Walau yang kita lihat progresnya sudah 76% lebih, namun itu akan tetap menunggu selesainya CP202 dari arah Harmoni sampai ke arah Glodok. Nah, mungkin yang akan lebih dahulu dioperasikan dan mudah-mudahan sesuai dengan rencana dan target yang pernah diumumkan, yaitu di tahun 2027 dari arah Bundaran HI sampai ke arah Harmoni, dengan stasiun-stasiun yang dilewati itu adalah Tamrin, kemudian Monas dan Harmoni sendiri. Barusan kita lihat itu adalah entrance ya, ataupun area yang nantinya menjadi tempat keluar masuk menuju ke stasiun MRT kota di Jalan Pintu Besar Selatan. Di bagian dalam dapat kita lihat sudah banyak yang ditimbun dan diratakan tanahnya di sisi atas, karena struktur stasiun sudah selesai di sisi bawah. Mungkin kelanjutannya adalah pembuatan ya area-area komersial, gate dan juga lainnya. Tapi ini masih 4 tahun lagi sebenarnya. Terdapat bangunan-bangunan di bagian tengah ya, nantinya mungkin akan berada di median jalan, dan setelah selesai mungkin juga akan ada halte-halte Transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun yang ada di bawahnya. Nah, bagaimanakah nasib bangunan-bangunan yang berada di kedua sisi pintu besar selatan? Yang kita perhatikan, bangunan tersebut ya juga adalah bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah. Saat ini ada yang tidak aktif bangunannya dan ada yang masih dihuni atau juga dipakai untuk berjualan. Baik, kurang lebih seperti itu kondisi yang saat ini kita bisa lihat ya, dan kita sangat nantikan selesainya MRT Jakarta fase 2A ini agar menjadi alternatif baru, bahkan juga angkutan utama bagi para penumpang yang menggunakan moda transportasi massal dari arah selatan Lebak Bulus sampai ke arah kota nantinya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.